Oke, berikutnya kita akan mau coba mengisi bukti potong tidak final. Ini lampiran 2. Saya klik lampiran 2 ini. Ini tampilannya masih kosong karena belum diinput sama sekali. Caranya adalah masih sama seperti yang final. Kita klik baru di sini. Akan menuju ke lampiran 6. 1721 lampiran 6. Ini nomor bukti potong default karena saya adalah bulan November, dia akan tertulis 1120 ya, dan ini adalah 1.3 untuk bukti potong tidak final. Kemudian isi NPWP, nanti boleh isi NPWP 000 atau dan seterusnya. Misalkan saya ngisi ini. Kemudian ini kasusnya yang A ini orang Korea, otomatis nanti saya ambil misalkan untuk yang PP26 ini. Saya masukin misalkan setelah konversi misalkan ke rupiah dari transaksinya misalkan 40 juta, DPP 400 juta, DPP akan sama 400 juta dan dipotong 20% ya, karena kena PP pasal 26, terus 80 juta ya. Ini simple ya. Ini kemudian saya simpan akan baru, kemudian saya ambil misalkan yang B, kemudian saya pilih. Nah, ini pilihannya banyak sekali teman-teman. Jadi teman-teman sangat tergantung dengan lawan transaksinya. Transaksinya apa? Ada yang upah pegawai tidak tetap, distributor multi level marketing, tugas dinas luar asuransi, penjajahan barang dagangan dan seterusnya. Beberapa punya konsep yang sama sebenarnya, kayak yang dari MLM, asuransi, penjajahan barang dagangan, tenaga ahli. Kemudian bukan pegawai berkesinambungan, ini punya konsep yang sama sebenarnya. Cuman memang sengaja dipisahkan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan konsep yang sama yang berikutnya adalah misalkan honorarium, jasa produksi, penarikan dana pensiun. Ini juga punya konsep yang sama, cara menghitungnya. Nanti kita ilustrasikan. Sedangkan yang lainnya biasa-biasa aja ya. Nanti apa yang sama ya? Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara input yang pegawai tidak tetap dulu ya. Kita pilih yang 03 ini. Kemudian dia akan menuju ke perhitungan bukti potong, perhitungan detailnya. Dia akan menuju ke perhitungan detailnya. Akan muncul pertanyaan. Ini ada beberapa yang tidak bisa kita klik. Ada muncul pertanyaan apakah bulanan atau bukan bulanan. Ya. Kalau bulanan bayarnya sebulan satu kali. Kalau tidak bulanan bisa mingguan, bisa harian. Ya, saya ambil yang bulanan dulu, kemudian status PTKP dan tanggungan juga tetap muncul. Kemudian jumlah hari kerja ini tidak terlalu berpengaruh. Sekarang saya isi misalkan 6 juta. Ketemu 75.000 teman-teman. 75.000 dari mana? Dari 6 juta dikali 12. Kemudian ketemu 72 juta dikurangi 54 juta. Itu sekitar 18 juta. 18 juta kali 5% ketemu sekitar 800.000 ya. 800.000 dibagi 12 ketemu 75.000 ya. Itu ya. Misalkan saya selesaikan dulu. Nah, ini otomatis ke sini ya. Kemudian nanti kalau misalkan saya NPWP-nya saya kosongin di sini. Ya misalkan nanti dia otomatis akan terhitung di sini ya nanti ya misalkan ya. Saya mesti pakai referensi yang B dulu 75 juta ya. Nanti kita latihan coba gimana kalau misalkan PP diisi kosong. Kemudian saya simpan ke baru, misalkan saya isi yang 0 sekarang nanti misalkan. Nah, saya isi misalkan yang ini, klik ini, masuk ke tengah detail, kemudian sama coba kita hitung 6 juta. Meskipun tampilannya di sini 75.000, tapi nanti akan muncul di sini 90.000, ya otomatis ya. Jadi di tampilan tadi itu cuman hanya sekedar memberitahukan informasi bahwa kalau punya NPWP sekian, nanti kalau ketika menuju ke formulirnya otomatis dia akan menghitung sendiri ya, karena dia rujukannya langsung ke yang tidak punya NPWP ya. Simpan, kemudian ambil lagi misalkan saya cek. Nah, saya ambil misalkan yang ini
detail. Nah, ini misalkan saya ambil yang tidak bulanan, harian, kerja harian misalkan. Nah, kalau untuk kerjaan harian, bukti potong itu tidak harus dibuat tiap hari, tapi cukup satu kali di bulan tersebut. Ya, caranya adalah diakumulasi saja bukti potongnya, akumulasi saja penghasilannya dan berapa akumulasi dari jumlah hari kerjanya. Misalkan ini saya kerja 12 hari, kemudian di sini misalkan ya 8 juta misalkan ya. Nah, itu otomatis terisi 310.000 ya untuk pajak selama 12 hari. Selesai, kemudian simpan, dan seterusnya ya buat yang tadi ya. Nah, berikutnya adalah kita isi bagaimana kalau misalkan MLM, petugas jasa asuransi, penjajah barang dagangan, kemudian tenaga ahli ya. Saya pilih tenaga ahli. Ini sebenarnya konsepnya sama ya, termasuk yang bukan pegawai ini, konsepnya sama. Saya isi. Nah, ini ada pertanyaan berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Tidak berkesinambungan itu cuma satu kali doang. Kalau saya pilih tidak berkesinambungan, ini akan mati di sini. Jadi setahun cuma satu kali. Tapi kalau berkesinambungan, ini akan muncul apakah satu pemberi kerja atau lebih dari satu pemberi kerja. Kalau lebih dari satu pemberi kerja, ini akan mati. PTKP-nya akan tidak hidup di sini karena tidak memiliki hubungan dengan PTKP ya. Sekarang kan kalau misalkan saya lebih dari satu pemberi kerja, cukup mengisi berapa 50% akumulasi penghasilan bruto bulan-bulan sebelumnya. Misalkan bulan sebelumnya pernah bayar 200 juta, terus kali 50% berarti ketemu 100 juta. Ini akumulasinya. Kemudian yang sekarang berapa? Misalkan sekarang adalah 20 juta misalkan. Nanti dia otomatis kehitung 1.500.000. Dari mana? Dari 20 juta. Ini kan 100 juta itu ke level kedua ya. Kemudian yang 20 juta kali 50% kan 10 juta. Si level kedua, berarti kali 15% ketemu 1.500.000. Selesai, kemudian simpan. Misalkan lagi ya, saya coba lagi. Versi yang tenaga ahli. Nah, bagaimana kalau bisa berkesinambungan dan lebih dari satu pemberi kerja ya? Ini PTKP yang muncul. Nah, di sini kita ditanya akumulasi penghasilan kena pajak bulan-bulan sebelumnya. Nanti akan beda sekali hitungannya. Misalkan 100 juta. Ini ketemu 20 juta misalkan ya. Ini akan beda hitungannya. Nah, ini akan beda. Ada ketemu 825 ya. 825 ya. Nah, 100 juta ini adalah bukan 50% ya, tapi sudah 50% ya, sudah 50% ya. Jadi ini akan beda ketemu ya, ketemu 20 juta 825. Selesai, simpan. Nah, kemudian ada juga misalkan berikutnya jasa produksi atau penarikan pensiun atau komisaris ya. Coba misalkan saya ambil komisaris, dia akan tanya sebelum-sebelumnya berapa akumulasinya. Jadi kalau misalkan pernah pembayaran tiap bulan dan sampai Oktober berapa pertanyaannya, karena dia akan masuk ke tarif berikutnya. Misalkan udah pernah sampai 600 juta misalkan ya, misalkan komisaris ya. Kemudian sekarang 50 juta, pasti ketemunya 15 juta ya. Nah, 15 juta ya, karena itu otomatis dia langsung ke tarif paling tertinggi ya. Selesai, simpan. Tidak. Nah, ini otomatis akan masuk ke daftar bukti potong tadi di lampiran 2, kemudian nanti akan masuk ke formulir induk ya. Kita cek formulir induknya. Nah, otomatis ya. Jadi dia akan otomatis di mapping sendiri sama ISPT-nya ya. Dia lebih mudah buat pengerjaannya.